Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Berikut cara menganalisa pairnya Euro USD. Banyak yang setup pada time frame-nya daily. Jika setup pada time frame-nya daily, maka daily ini menjadi time frame ketiga. Entry wajib mengikuti close candle-nya daily. Tidak harus dipotong pada H4 ataupun H1 karena menjadi time frame-nya ketiga. Nah, inilah bedanya di mana saya memakai media trend sebagai acuan untuk melihat tren MA50. Selanjutnya saya selalu memberikan contoh mencari setup pada H4 dan H1. Boleh entry di H4, boleh entry di H1. Saya akan berikan contoh apabila daily ini menjadi time frame ketiga, yang mana banyak setup pada daily. Bagaimana cara memvalidkan ataupun di mana boleh entry pada time frame-nya daily. Ini yang membedakan adalah margin. Entry pada daily tidak harus entry setiap jam ataupun per 4 jam. Katakanlah entry pada daily bisa 1, 2, 3 hari baru entry. Jadi ada masa tersendiri, marginlah yang membedakan. Contoh entry pada daily ini menggunakan margin besar. Katakanlah investasi, di mana kita punya uang besar, akan entry di time frame besar. Karena nggak harus entry di time frame 5 menit, 15 menit, ataupun 1 jam. Karena modalnya besar, akan memakan waktu. Saya akan membuat contoh mendetailkan pada time frame-nya daily terlebih dahulu agar paham cara setup pada daily sebagai time frame ketiga. Nampak di bawah sini terjadi ekstrim. Nah, kita boleh memberikan garis pada ekstrim. Ekstrim dibuat garis. Apabila ada entry pada ekstrim, wajib take profit karena yang ditunggu adalah validnya MHV. Kita wajib memvalidkan bahwa sudah tidak mampu lagi turun ke bawah, maka ini yang wajib divalidkan. Candle yang tidak lagi mampu melewati MA5 10 low BB, inilah valid. Maka yang terjadi kenaikan. Ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim. Di sini ekstrim, boleh berikan garis. Ada ekstrim yang ditunggu adalah validnya MHV. Adakah validnya MHV? Nampak di sini valid MHV. Candle tidak lagi mampu melewati MA5 10 top BB. Ini valid. Valid untuk penurunan. Selanjutnya ingin mencari entry-nya buy, wajib menunggu extreme buy. Ini lahir extreme buy. Apabila ada extreme buy, maka yang ditunggu adalah validnya MHV. Contoh di sini belum ada tanda-tanda MHV, reversal retest belum ada. Entry buy, maka wajib siap di floating karena belum ada yang mengkonfirmasi bahwa akan kembali ke atas. Ini time frame besar. Daily sebagai time frame ketiga apabila ada yang setup pada time frame-nya daily. Saya akan memberikan contoh. Lengkap, ekstrim dimatikan ekstrim, MHV dimatikan oleh MHV. Lahir ekstrim, maka yang ditunggu adalah MHV.
Jika belum ada entry pada daily, bisa menunda 1, 2, 3 hari. Ini contohnya. Nah, selanjutnya saya sering ada yang tanya dan saya menjawabnya sangat simpel, naikkan time frame-nya. Contoh, kita naikkan time frame-nya pada weekly, 1 time frame saja. Detailkan di sini. Apa yang berlaku di sini? MHV. Yang memvalidkan kenaikan adalah MHV. Maka akan beranjak naik. MHV mempunyai target candlestick arah, re-entry nggak mampu naik, maka matilah oleh MHV. Ini yang valid. Selanjutnya terjadi penurunan. Detailkan yang saat ini sedang jalan. Contoh mudahnya di sini ada candlestick momentum sell. Pastinya yang ditunggu adalah re-entry. Ketika candle tidak lagi mampu naik melewati MA510 top BB, maknanya penurunan bisa 3 candle. Ini time frame-nya weekly, 3 minggu. Ini baru sampai di weekly, baru time frame kedua. Berapa marginnya? Selanjutnya time frame ke-1. Ini monthly. Detailkan di sini apa yang berlaku di sini, maka nanti akan lebih nampak. Yang mana di sini terjadi ekstrim MHV, maka ini yang terjadi kenaikan. Selanjutnya terjadi candlestick arah kuku buy, naik ke atas tidak mampu, dan di sini valid untuk penurunan. Di sini valid, mencoba naik tidak mampu, di sini valid. Di mana mau entry buy? Ini contoh-contoh yang mana menggunakan margin besar dan menggunakan margin kecil. Maka untuk trading hari-hari gunakan H4 ataupun H1. Apabila menggunakan time frame yang lebih besar, maka kita wajib mempelajari 2 time frame di atas daily. Ini untuk membedakan time frame besar, modal besar. Ini valid, terjadi penurunan, dan di sini ada candlestick arah kuku buy mengambil re-entry. Belum mampu, valid penurunan, di mana mau entry? Ini time frame-nya monthly, 1 candle 1 bulan. Apabila ingin entry buy, pastinya menunggu bulan ini habis, maka akan mengikuti apa berlakunya time frame. Paham time frame, maka paham entry. Untuk entry buy menunggu bulan ini selesai. Ini untuk pairnya euro. Jika diturunkan pada time frame-nya weekly sebagai time frame kedua, detailkan di sini. Apa yang berlaku di sini? Bolehkah kita entry? Contoh kita berikan ini momentum sell, selanjutnya berlaku re-entry. Apabila tidak lagi memberikan momentum, maknanya bisa kembali naik ke top BB. Nah, ini close-nya weekly. Jika entry pada time frame-nya weekly, maka tunggulah sampai 1 minggu untuk melihat apa terjadinya candle yang jalan. Saat ini candle sudah diam, maka ini bisa di setup. Akankah buy di sini atau menunggu akhir bulan untuk entry-nya monthly? Jika entry pada time frame-nya daily, maka wajib memenuhi syarat untuk entry ekstrim, TPW, MHV. Yang dicari adalah entry pada MHV. Nah, ini cara mendetailkan.
Apabila memaksakan diri untuk entry buy, maka entry buy-nya adalah scalpingan. Nah, ini saya hanya memberikan contoh setup time frame besar, karena banyak yang setup pada daily, bukan pada H4 atau H1. Maka wajib berani entry di sini, entry buy maupun sell. Tinggal menentukan pilihan. Maka pilihannya hanya daily, weekly, dan monthly. Maka akan paham berapa margin yang akan dibutuhkan. Nampak di atas terjadinya MA50 dalam tren penurunan. Entry dari bawah, entry buy maknanya melawan arah tren. Nah, maka nanti akan paham berapa margin yang dibutuhkan saat di bawah floating. Jadi trading ini berapa pip yang akan diambil ini menjadi bahan pertimbangan. Entry pada time frame-nya monthly hanya mengambil 10 pip, 15 pip, ini analisanya sendiri saja sudah pusing. Nah, ini cara-cara membedakan time frame. Jika hanya ingin mengambil contoh pada 10-15 pip, maka kita tinggal setup apa yang berlaku di H4, apa yang berlaku di H1. Inilah trading untuk hari-hari. Seperti yang saya sampaikan, boleh mengikut arah trennya H4 untuk trading hari-hari. Selanjutnya apa yang berlaku pada H1. Nah, ini kan trennya penurunan semua. Apabila untuk entry buy maknanya adalah melawan arah tren. Jadi ikutin apa yang saat ini berjalan. Jika kita mengacu pada time frame besar, ini margin yang membedakan namanya. Jadi kalau setup daily wajib weekly dan monthly. Tapi kalau setupnya H4, H1 cukup follow daily. Nah, kurang lebihnya cara membedakan time frame seperti ini. Maka kita akan paham arah jauh dan dekatnya. Nampak pada monthly adalah tren penurunan. Apabila ingin entry buy, pastikan pada area untuk buy, di mana BBMA sudah menentukan titik. Ya, kurang lebihnya nih cara menganalisa seperti itu. Maka kita akan paham trading ini SL-nya akan di mana, kenapa harus berani cut loss. Ini adalah cara-cara mengetahui kita akan dibawa kemana pada time frame besar. Ini kalau hanya untuk trading hari-hari, setup lah dari H4 dan H1. Nah, ini sudah lebih dari cukup. Tidak perlu time frame-nya terlalu besar, apalagi yang di setup adalah time frame-nya daily. Nah, ini trader-trader wajib memahami bagaimana caranya entry. Entry pada time frame-nya daily ini tidak tiap jam entry, bisa 2-3 hari, 4 hari baru entry. Maka akan menjadi seperti ini, yang mana terjadi setup lengkap mulai dari ekstrim, TBW, MHV, candlestick arah, re-entry, momentum, re-entry, tidak mampu lagi membuat MHV, maka terjadi penurunan. Nah, ini cara mudahnya. Bedakan time frame-nya, cukup follow daily, cari setup H4 dan H1. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk mempermudah dan mengambil profit secukupnya. Jika kita modal besar, bolehlah kita menganggap trading ini untuk investasi jarak jauh, maka entry pada daily, weekly ataupun monthly, maka akan ketahuan arah akan dibawa kemana. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Apa yang saya sampaikan bisa dijadikan bahan perbandingan. Terima kasih.